komunis itu ada beberapa sekte juga. Misalnya yang ada di Korea Utara, yang ada di Vietnam, yang ada di Jerman, kemudian yang ada di China. Anak-anak justru diasuh oleh media sosial. 100 tahun Indonesia. Ayo bangkit 15 tahun dari sekarang. Mayoritas masyarakat Indonesia meyakini bahwa komunis itu adalah orang-orang yang tidak percaya terhadap agama dan Tuhan. Sedangkan mereka, yakni Partai Komunis di masa dahulu itu memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tak dapat dipungkiri bahwa mereka ini yang saat ini dikategorikan sebagai ideologi terlarang, itu juga memiliki andil. Buktinya, selama kepemimpinan Soekarno itu dapat dukungan dari PKI pada saat itu ya, meskipun pada akhirnya PKI ini bersinggungan dengan kelompok-kelompok yang lain seperti kelompok dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain, sehingga mengharuskan PKI ini harus dibubarkan. Dan memang salah karena PKI ini tidak cocok dengan ideologi yang ada di Indonesia dan harus dibubarkan. Dan itu sudah jalan yang tepat, sudah berada di jalur yang tepat. Langkah yang diambil oleh masyarakat pada saat itu sudah tepat karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama, sedangkan PKI ini ya tidak terlalu percaya terhadap agama bahkan Tuhan. Tetapi tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Komunis itu ada beberapa sekte juga. Misalnya yang ada di Korea Utara, yang ada di Vietnam, yang ada di Jerman, kemudian yang ada di China. Nah, ideologi-ideologi ini sangat berbeda ya. Ada yang diambil dari sosialnya saja, ada yang diambil dari ideologi ekonominya. Nah, di Indonesia itu ya, komunis ini adalah hantu masa lalu ya. Di Indonesia itu yang diperjuangkan adalah keadilan ekonomi antara kaya dan miskin, itu tidak ada perbedaan nantinya jika ideologi ini yang diterapkan di Indonesia. Di Korea Utara pun seperti itu ya, tidak ada orang yang kaya dan tidak ada yang terlalu miskin. Di Indonesia sebaliknya, 40 orang terkaya di Indonesia itu sebanding dengan 270 penduduk Indonesia. Bayangkan, perbandingannya sangat jauh ya. Harta orang Indonesia itu sangat banyak, tetapi jumlah masyarakat itu sangat sedikit. Misalnya ada di kelompok 9 naga, kemudian ada 10 naga, nggak ada ya. 9 naga aja yang terkenal. Nah, komunis ini adalah hantu masa lalu. Lalu bagaimana dengan generasi-generasi yang 90-an, misalnya generasi milenial? Apakah kita harus ditakut-takuti oleh hantu di masa lalu ini, yakni komunis? Tidak sama sekali. Itu sudah berlalu dan tantangan kelompok masyarakat milenial ini sudah sangat berbeda. Misalnya adalah penjajahan kebudayaan. Maksudnya apa? Budaya-budaya luar, budaya-budaya barat itu diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Jika ini terus berlanjut, maka identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, sebagai bangsa yang ramah itu akan hilang, akan sirna seiring dengan berjalannya waktu. Lalu generasi Z ini adalah generasi setelah generasi milenial. Apa tantangannya? Tantangannya adalah diperdaya oleh mesin, diperdaya oleh media sosial. Manusia yang seharusnya mengontrol media sosial, manusia yang seharusnya mengontrol elektromagnetik, bukan ya, teknologi, tetapi justru hari ini terjadi sebaliknya. Manusia, anak-anak justru diasuh oleh media sosial, bukan diasuh oleh orang tua seperti pola asuh yang ada di masa dahulu, misalnya yang ada di pesantren, yang ada di madrasah-madrasah. Itu terjadi sebaliknya. Makanya tidak heran mayoritas penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial itu tidak ramah ya, walaupun di kehidupan nyata itu kelihatannya ramah karena pola asuh antara dua kelompok masyarakat ini sangat berbeda. Pengguna internet, pengguna media sosial saat ini yang mayoritas kelompok masyarakat milenial dan generasi Z itu diasuh oleh media sosial. Sedangkan orang-orang yang ramah itu ya, kebanyakannya ini ya, yang ramah di dunia nyata itu diasuh oleh madrasah-madrasah orang tua yang benar-benar menjunjung nilai kehormatan, tidak diasuh oleh media sosial. Bahkan mereka saat ini tidak mengenal media sosial. Dan meskipun dikenal sebagai orang yang gaptek, tetapi sisi positifnya itu ramah terhadap masyarakat dan tidak mengenal perbacotannya, dunia perbacotan di media sosial. Jadi musuh masyarakat Indonesia di masa dahulu, di Orde Lama, Orde Baru, kemudian era reformasi itu sangat berbeda ya. Kemudian di kelompok masyarakat milenial dan generasi Z hingga saat ini itu tantangannya berbeda. Jangan lagi kita ungkit-ungkit hantu di masa lalu untuk diberikan kepada masyarakat saat ini, karena masyarakat saat ini, anak muda saat ini itu memiliki tantangannya sendiri, memiliki resiko yang perlu diambil untuk menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. 100 tahun Indonesia. Ayo bangkit 15 tahun dari sekarang.